Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, hari ini kita manasik umroh, insyaallah keberangkatan pada tanggal 28 Juli, tinggal beberapa hari lagi, 2 minggu lah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasmani dan rohani, selamat sampai tujuan dan kembali dan menjadi umroh yang mabrurah. Pertama, kita ada persiapan nih sebelum kita ke ibadahnya. Ada persiapan umroh. Umroh itu yang harus disiapkan, yang pertama ini keperluan perjalanan maupun untuk keperluan selama di Madinah dan Makkah. Itu perlunya apa aja itu disiapkan dari sekarang. Kalau yang lain itu pada bikin koper itu udah perlu jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya itu udah pada dirapikan supaya enak, biar tidak ada tiba-tiba di bandara ada kekurangan, tiba-tiba di bandara ada yang gak dipakai malah dipakai. Persiapan menjelang keberangkatan, periksa semua barang-barang, terutama yang sangat penting seperti paspor, buku vaksin, pakaian. Selain untuk di Mekah dan Madinah secukupnya, pakaian ihram bagi laki-laki dan mukena bagi perempuan, obat-obatan, kacamata hitam nih, kalau di sana matanya nggak kuat silo dipakai kacamata hitam, bukan buat gaya, bukan, buat menjaga kesehatan. Tas paspor dibawa, tas paspor. Terus tas tentengnya dibawa, sendal dan lain-lain ini disiapkan semuanya. Jadi biar kita nanti pas di sana sudah siap nih, sekarang dilengkapi, dimasukkan di tas, ini apa-apa yang ada di koper itu disiapkan. Nah sekarang yang buat keperluan yang mendesak itu nanti kita taruhnya di raksau. Pokoknya kita sekarang nih programnya umroh dulu, ke Mekah dulu, Madinah. Kalau ke Madinah dulu aman, berarti kita tahu-tahu nanti koper ada di Madinah jadi hotel ya. Kalau yang untuk ihram dulu, kalau yang sekarang ini di Mekah ini ke Turki yang semalam itu, kemudian nanti dari Turki ke Mekah udah langsung umroh. Jadi itu nanti pakai ihramnya itu di pesawat, atau di Turki itu udah pakai pakaian ihram, tinggal nanti di mikot itu niat aja. Nah, kalau sekarang kita ke Madinah dulu, dari di Madinah mah pakaian bebas, pakai kaos kayak istilahnya, pakai, kan udah ada rompinya itu, tanda pengenalnya itu kita pakai rompi yang sudah disiapkan, jadi gampang. Itu dipersiapkan semuanya nih. Kita biasanya suka apa nih, sakit perut apa, pakai obat mah, umpamanya sakit apa itu disiapkan gitu ya. Jadi itu kalau yang laki-laki itu merokok, yang penting mau disiapkan rokok. Yang penting rokok tuh yang laki-laki. Tapi bawahnya jangan banyak-banyak, ditangkap bersama, diperiksa di bandara itu untuk gak boleh banyak-banyak. Kalau 1 selop boleh, atau 1-2 selop dibagi-bagi boleh, dipotong-potong itu dihancurin tengah, bisa. Di tas tentengan juga 1 sebungkus 2 bungkus nggak apa-apa. Di koper yang lainnya masukin di itu. Kalau kelihatan bungkusnya banyak itu nggak boleh, karena cukai nanti di sana. Itu ingetin juga nanti paspor, jangan lupa itu paspor itu. Jadi ya, ada yang sampai pas bandara paspornya lupa dibawa, sama kantornya lupa, dianya lupa diingetin, padahal sudah diberikan di kantor, padahal sudah diingetin juga, ini paspor awas hati-hati. Untungnya masih lama, masih kan kita sebelum 5 jam penerbangan harus ada di bandara, jadi waktunya itu masih bisa kejar-kejaran. Cuma yang kemarin itu orangnya orang dekat, orang Jakarta, jadi pas di sana di bandara paspornya nggak ada, langsung pulang cepet, jadi cuma 2 jam PP bolak baliknya gitu. Jadi ini semuanya disiapkan ini, jangan sampai kelihatan. Pas vaksin ya, vaksin itu yang kemarin dikirim itu nanti dibagi masing-masing, nanti di HP itu bisa dilihat. Kadang-kadang di paspor itu kalau di imigrasi sudah vaksinnya sudah ada, nanti diperiksa lagi. Saya aja nggak pernah diperiksa, tapi vaksin itu harus ada gitu. Cuman kalau yang nggak ada ini ketahuan aja
dikirim, nggak perlu dicetakkan. Karena kantor juga nyetak bukunya. Kita mah gak usah mikirin apa-apa. Setiap berangkat juga udah urusan administrasi kantor itu. Kita nggak pernah ngurusin yang begitu-begitu. Jadi yang enaknya itu kita siapkan semuanya. Kita pakai sendal apa nih yang enak? Pakainya yang nggak sakit kita jalan. Jadi pakai sendalnya 2 boleh. Kalau yang buat jalan, yang naik pesawat, sama jalan-jalan pakai ini. Tapi di masjid pakainya pokoknya sendal jepit, ya terserah. Hah? Pakai sepatu boleh, pakai sulap boleh, pakai sendal boleh. Pokoknya bebas. Kalau berangkat sekarang tuh bebas. Memang dulu harus tapi memang rata-rata pakainya sepatu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu juga pakai sepatu, pakai kaos kaki. Tapi bapak-bapak biasanya pakai selop atau pakai ini yang enak-enak aja lah. Kalau saya nggak pakai sendal biasa, sendal kulit itu yang biasa yang itu. Boleh. Buat di sana, buat nanti sholat. Iya, sendal jepit atau sendal yang plastik yang buat wudhu nanti itu yang aman-aman, yang enak-enak. Terus ini persiapannya pokoknya apa aja nih yang kira-kira apa yang sekarang perlu banget di sana itu sekarang diingat yang dicatat. Dan biasanya nanti di grup itu kalau sudah dekat ada pemberitahuan list nih apa aja nih barang apa. Ini kayak HP charger di sana chargernya kan 3 ya punya ya udah siapin. Kalau nggak punya juga itu bisa 2. Yang 2 itu bisa dilepas. Dicolokin, ditusuk dulu, baru dimasukin diakalin juga sama fungsinya cuma itu persiapannya. Nah terus kita ini kan mau berangkat jauh, itu biasanya disunahkan sholat sunnah safar ya 2 rakaat. Kalau sholat kita berangkatnya sebelum dhuhr, berarti kita sholat duha kalau sholat duha, atau habis sholat subuh boleh sholat sunnah safar. Tapi nanti di Mekah ini salatnya itu apa? Mandi pakai ihram, nanti nih. Kalau di Madinah itu nanti bagian ini dijelaskan. Kalau kita mau ihram, mau umrahnya dari Madinah itu nanti biasanya jam 12:30 atau mau dhuhr itu jam 11 itu udah mandi bersih, mandi ihram, mandi basah, niat sunnah mandi ihram, terus pakaian ihram, terus salat zuhur. Itu salat zuhurnya bisa di jamaah kasar atau di jamaah aja. Biasanya kita sholatnya bareng-bareng di masjid, sudah dapat pahala 5.000 rakaat, 5.000 sholat. Terus kemudian nanti di sana nanti niatnya kita double, niatnya itu sholat zuhur di jamaah dengan kasar. Jadi kalau sholat zuhurnya di sana bareng sama imam di sana, nanti sholat asarnya kita sendirian. Tapi sudah niat di jamaah kasar, di kasaran di jamaah aja katakan. Terus nanti kalau yang lain kan biasanya kita kumpulin di sini rame-rame ya. Karena ini mau kita mau langsung ke sana ya, usah di sana ya, di sana nanti kita di ini. Ini persiapan yang penting banget untuk disiapkan. Nah ini sekarang kalau biasanya di sini ini saya kasih pengarahan dulu nih. Ini mau berangkat nih. Ini rombongan jamaah mau berangkat itu dikasih briefing pengarahan di sini. Ini sebelum berangkat kumpul dulu. Karena kalau berangkatnya jam 1 kita kumpul jam 10 itu sudah ramai di sini. Sudah ramai. Nanti sudah disiapkan. Nah ini dijalankan, didoain, diadanin. Nah, terus, iya ditalkinin di sana. Kalau yang mau ada yang enggak, yang nyelonong aja biasa aja. Kita kalau kemarin pengennya dijalanin, ditalkinin jalan. Nah ini terus ini karena kalau kumpul di sini ramai nih, keluarganya yang nganterin. Kemarin aja sampai 30 mobil di bulan kemarin yang lalu itu ramai nih keluarganya. Berangkat sini. Iya kalau ramai itu biasanya kita lalunya di sini. Kalau diantar Pak Haji kalau ke sana? Iya diantar itu sampai selesai, sampai pulangnya juga kalau disuruh dijemput. Kalau udah kan dosa ikut ya Pak, kita mah bebas aja. Pokoknya terserah jamaah maunya. Biar menyasar Pak. Iya, nggak apa-apa aman. Pokoknya disuruh sampai ketemu dititipin. Soalnya biasanya kalau saya ke sana, saya tuh tugasnya baca doa. Di sana kan ada briefing itu habis makan, nanti ada briefing itu nanti penutup doa. Biasanya saya setiap kali ke sana itu pasti disuruh doa. Kalau nggak saya pulang duluan gitu. Biasanya sampai malam. Nah ini tumpul di bandara. Nah ini mah sudah di sana.
Ini sih di Jabal Uhud. Ini nih nenteng namanya ya. Bagian nenteng ini nih yang begini nih, tapi kita bagus nentengnya ini yang dulu. Nah ini di bandara. Di bandara ini nih jangan pakai bawa senjata tajam. Kalau mau bawa gunting, bawa cukur-cukuran itu di koper di bagasi. Koper besar kan apa pakai gunting atau silet di sini. Nah kalau di sini diperiksa dia masuk sini nih barang dimasukin nih. Diperiksa. Gak boleh barang apa-apa di kantong diperiksa. Ini sabuk ini kalau pakai sabuk, kalau pakai pinggang ini diperiksa dilepas. Dan dilepasin ini, dimasuk sini tuh dijaga diperiksa semua tuh. Ada bunyi-bunyi aja langsung diperiksa. Kadang-kadang begini ini ada yang ketat, ada yang nggak ketat. Saya waktu di Thailand itu malah disuruh buka celana. Padahal nggak ada apa-apa, masukin di kamar, suruh buka celana. Waduh. Pakai celana lepis itu yang kancingnya itu bunyi itu. Nah, udah masuk sini baru sini masuk sini. Nah kita ini dicek paspornya dicek paspor di imigrasi ini di dalam. Keluar ataupun masuk. Nah ini kita sebenarnya ini pakainya rombongan yang ini yang baru, ini yang dulu ini baru. Ini kita makan ya. Kita makan di ruang tunggu. Makan ini masih di ini udah masuk ke ruangan tunggu pesawat dan belakang pesawat. Nah, ini pesawatnya ini macam-macam. Yang kita pakai ada yang ini, ada juga yang pakai ini. Nah, sekarang kita kalau kita pakainya ini, pakai pesawat ini. Nah, pesawat kita ini. Iya, ke Hainan. Ini pesawatnya kita ke Cina dulu. Cina transit, ganti kapal nih, ganti pesawat lebih besar atau lebih kecil bisa yang ininya begini masuk. Sudah itu ini bisa di pesawat nih. Nanti kita di dalam ini nanti biar tahu nih, biar tahu pesawat. Nah ini kan modelnya macam-macam nih, ada Etihad, kita pakainya Etihad, kalau enggak Turki, kalau enggak ini pakai Thailand, kalau enggak kadang-kadang pakai Saudi. Nah ini di dalam pesawatnya biar kenal yang belum pernah naik pesawat ini kamar mandinya kecil, pintunya didorong, pintunya belah dikit kecil kayak pintu itu didorongnya ke dalam. Nanti masuk sini, nanti kalau masuk ke dalam ada selopnya dikunci, kalau dikunci lampunya nyala. Di sini nggak boleh cebok pakai air, nggak boleh pakai gayung, itu gayungnya. Kalau tidak kencing aja di sini bisa disiram pakai tisu nih. Kalau nggak di sini pakai air ini sedikit nggak apa-apa. Ya ada air nih, sini air tuh. Di wastafel ini ada airnya sedikit. Ini rata-rata tisunya banyak nih. Di sini tisu, di sini tisu, sini tisu, sini tisu, di sini tisu nih. Tisu semua. Nanti ngebuangnya di sini nih. Di sini nih ada tempat bolong, itu didorong, dipus. Ya. Jadi kalau buang air kencing ininya didorong, dipus, dipijit, pijit baru airnya keluar, anginnya keluar, kotorannya keluar, angin kencang sih masuk deh. Jadi kita nggak boleh pakai cebok, nggak boleh pakai gayung, dan tisu nggak boleh dibuangin di sini. Mobil kita mah biasa yang namanya kalau kata orang-orang kampung itu segala-galanya dimasukin sini macet. Kadang-kadang kencingnya di bawah sini. Bukannya di nongkrong di sini, bawah sini. Kalau enggak ada yang kalau buang air nongkrong kakinya ke atas, enggak duduk. Ya, iya macam-macam namanya kan. Orang belum tahu terus nggak dijelaskan, ya udah begini. Jadi pas kalian tuh ininya kotor, padahal itu cuma buat pantat doang, ya. Masa pantatnya kotor? Kan ada celananya, ada bajunya, ada celana dalam, celana luar, tapi kotor karena jadi kakinya masuk ke sini. Kan kita ini naik pesawat bukan kita doang, orang mana-mana nih, orang yang sama sekali belum tahu apa-apa. Ada yang mau naik pesawat sebenarnya ditinggal di bandara, ya kan saya masih baru. Jadi macam-macam ya orang. Terus di sini ini kan TV ini di sini cepat charger nih. Kalau HP-nya loading apa, baterainya lemot, tak sini ada chargernya di bawah sini nih. Ada tinggal nyolok-nyolokin aja sini. Jangan pakai yang aja apa kata powerbank, nggak boleh. Yang sini.
Yang kedua yang di sini, ini sudah di pesawat, turun dari pesawat ini masuk imigrasi lagi, di imigrasi diperiksa lagi. Ini turun ya, kalau tadi naik. Jadi kita naiknya sini, turun dari sini. Kita udah sampai di bandara di Madinah. Di pesawatnya kalau kita ke Madinah, pesawat di Madinah. Karena kita pesawatnya nggak ke Madinah karena mahal. Kalau dari Jakarta ke Madinah beda pesawatnya. Naik kereta aja 1 juta. Dari Jeddah naik kereta cepat itu 1 juta. Ini pesawat lebih mahal. Jadi ini pakai kita turunnya di Jeddah, nanti dari Jeddah naik mobil, bis, AC langsung menuju Madinah pakai bis. Nah ini hotelnya nih. Ini kalau di Turki hotelnya ini, di Mekah hotelnya, di Madinah di Mekah. Jadi kita nanti bukan ini tapi setara ya, setara. Tapi hotelnya enak. Kita ini yang sekarang ini hotelnya itu di belakang Masjid Gharama. Tahu Masjid Gharama? Pintu yang di kubah hijau itu yang lurus, nomor 3 pintu 310. Itu di belakangnya ada taman buat rokok, Masjid Gharama, Masjid Abu Bakar. Di belakangnya ada hotel 3 baris. Itu kita di daerah situ, dekat tinggal keluar. So, udah enak ya. Cuman kalau di Mekah itu Lubati itu dari WC 3 lurus itu agak naik dikit pakai mobil gokar, mobil balon. Kalau yang masih muda mah pokoknya titik ketemunya, kumpulnya baik mau pergi ke masjid maupun pulang dari masjid mau ke hotel, nunggunya itu di WC 3 itu titik. Mau ketemu di WC gak enak amat ya, orang di mana kayak restoran tuh. Tapi di mana bisa mah agak terkenal. WC-nya tuh WC 3 kumpul di sana. Nanti tinggal kemana jalan. Nah ini di dalam hotelnya ini tidurnya berempat. Tidurnya berempat. Ini ruang tunggunya, lobby, ini ruang makannya. Jadi setiap tempat memang beda-beda. Jadi kita tidurnya modulnya. Kalau yang nggak kuat dingin, ini harus tidurnya yang paling enak di bawah AC. Kalau di bawah AC kan lewat AC-nya ke depan sana, jangan di depan AC. Kalau kan jauh di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini nanti lihat AC-nya. Ya matinya panas kalau musim panas mah, nggak kuat. Tapi kalau musim dingin ya memang nggak pakai AC. Kalau musim panas ini waduh sempit namanya di dalam begini. Sekarang sedang bulan ini, kemarin kan di bulan haji itu panas banget sampai 50 derajat. Sekarang udah mulai turun lagi, tapi tetap masih panas. Makanya pakai kacamata hitam. Kalau saya kan matanya begini-begini nih gambar bulan. Kalau melihat maksud atau kalau di Masjidil Haram itu yang marmer putih nggak bisa dilihat, nggak ini kuat. Iya, kalau matanya kuat ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak kuat matanya, serat ya. Nih udah persiapan berangkat umroh. Ini sudah sebelum umroh mandi seluruh tubuh seperti mandi wajib, bersihkan semua kotoran yang menempel di badan seperti potong kuku, cukur kumis, merapikan dan lain-lain. Pakai wangi-wangian. Kalau mau ihram, tapi kalau sudah dipakai pakaian ihram nggak boleh. Ya, wangi itu sebelum ihram nggak apa-apa. Sampoan, minyak wangi, semprot, ketek kiri kanan depan belakang boleh. Nah terus salat jamak takdim, zuhur dan asar. Kalau anak pesantren mau udah tahu ya masalah sholat jamak nggak usah diomongin. Pokoknya begitu. Nah ini berkumpul di lobi hotel biasanya gitu nanti berangkat. Nah ini kita dari hotel sudah pakai ihram nih. Naik bus menuju Bir Ali tempat mikot. Nah ini sampai Bir Ali nih, Masjid Bir Ali di tempat mikot kita nih. Kita udah rapi di sini, tinggal wudu kalau benar, salat sunnah 2 rakaat, baik 2 kali, 3 kali, 2 kali boleh, salat tahiyatul masjid, salat sunnah, ihram, udah selesai sini kumpul. Ini jangan sampai ketinggalan nih, ID card nih. Jadi kalau di Mekah sama Madinah, ininya pakai ini paspor. Yang perlu yang ini ya, harus dibawa dan jangan sampai lewat, jangan sampai lepas. Jangan ketinggalan itu aja. Iya ini, pokoknya istilahnya kalau ke WC jadi dari Mekah itu di masjid itu harus bawa ini. Sebab kalau ditangkap nih susah nyarinya.
Kalau nggak ada ini dia dari mana dikirain gelap. Orang penumpang itu umroh yang larian itu ditangkap sangat susah, ngambilnya susah. Terus kalau ketahuan nanti di hotelnya dihubungi ada ID cardnya, kita nyasar nih ada ID cardnya, itu dilepas di tempat jauh karena polisinya jauh, dia dilepas di polisi aja, lah kita nyasar. Biasanya dari masjid ke hotel tiba-tiba ditangkap, adanya temannya jauh beda. Jadi ini sering terjadi. Ya bukan kita, artinya orang tuh sering terjadi begitu. Kan banyak orang yang nyasar. Pokoknya kalau pergi kemana-mana jangan sendirian, berdua, bertiga. Tapi kalau sudah hafal mah ya udah hafal banget, udah apa-apa orang mau sholat doang. Kecuali pengen jalan-jalan. Sini nih nanti di Mekah Madinah itu turun hotel aja, itu sudah toko dan macam-macam. Mau beli emas, toko emas ada, mau beli kopi, mau beli apa, deket nanti di situ. Di Mekah juga begitu, hotelnya memang di bawahnya ada tokonya, sepanjang jalan toko dulu. Makanya kalau perginya bawa istri itu dipegang aja istri, bukan kecil kalau belanja. Bukan setia, bukan. Nah ini sudah dibuka. Ini sudah beres, selesai. Tinggal nanti sa'i, tahallul. Ini sudah beres nih. Persiapan umrah cuma 5 jam. Umroh itu pekerjaannya cuma 2 jam paling. Ini banyak itu kan dari Mekah ke Madinah aja 5 jam pakai ihram. Nah, terus tawafnya paling kalau lagi sepi paling setengah jam, sa'i setengah jam saja. Udah itu tahallul, udah beres. Ini tahallul pertama Pak Ji. Iya memang tahallulnya pertama, udah tahallul sekalian ya. Oh itu mah yang beda. Ini mah tahallul potong kecil. Nah ya udah kalau kita pengen dibotak gitu. Nah kalau nggak tahallulnya jangan di sini, di belakang itu di mobil banyak orang-orang pada melaksanain tahallul. Tahallulnya itu adalah seperti potong, tapi di mobil khusus gratis itu. Tapi nggak dipotong banyak, potong dikit doang. Itu kalau pengen itu 10 real, kalau pengen full 10 real. Akhirnya kita nih selesai kita insya Allah ketemu nih di tanggal 28 Juli ya. Sehat walafiat nih, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran sebentar aja, sementara nanti kita ngobrol-ngobrol.